Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu nih di pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran tematik hari ini kita akan belajar mengenal ciri-ciri khusus dari hewan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah ciri-ciri khusus beberapa jenis hewan ya. Yang pertama, kita kenali ciri khusus dari hewan bebek. Anak-anak, mengapa bebek dapat berenang dan mengapung di air? Bebek dapat mengapung karena memiliki bulu berlapis minyak. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar bulu. Bebek juga dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Selaput kaki ini berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah berlumpur. Nah, ciri khas bebek lainnya adalah memiliki paruh berbentuk sudu yang berfungsi sebagai penyaring makanan di daerah berlumpur. Baik anak-anak, selanjutnya kita mengenal ciri khusus hewan unta ya. Nah anak-anak, mengapa ya unta sanggup melakukan perjalanan tanpa makan dan minum selama berhari-hari? Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama berhari-hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Anak-anak bisa lihat di gambar ya, yang bagian yang menonjol di bagian punggung ya. Nah, itu namanya punuk unta. Dan unta ini memiliki ciri khas lainnya, yaitu bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup mulutnya. Hal ini dapat menjaga unta dari kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Apalagi di tempat tinggal unta ini sering terjadi badai pasir begitu ya. Nah, jadi sangat cocok sekali bulu matanya dan hidungnya tadi untuk melindungi mata dan mulutnya dari debu atau pasir. Selanjutnya anak-anak, unta juga memiliki kaki yang berbentuk lebar dan tebal. Hal ini dapat mencegah tubuh unta tidak terbenam ketika berjalan di pasir. Anak-anak bisa juga lihat di gambar ya, bentuknya seperti apa. Selanjutnya anak-anak, kita kenali lagi penguin nih. Ciri khusus dari hewan penguin. Mengapa ya penguin dapat bertahan hidup di daerah yang dingin? Penguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang tebal yang ditumbuhi oleh bulu yang sangat lebat. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak. Adanya lapisan lemak dan bulu lebat yang demikian membuat penguin dapat bertahan di tempat yang udaranya dingin. Nah, itulah kenapa penguin bisa bertahan hidup di daerah yang sangat dingin. Selanjutnya nak, kita kenali ciri khusus hewan kelelawar. Nah anak-anak, mengapa ya kelelawar dapat melakukan aktivitas dalam keadaan gelap atau malam? Kelelawar memiliki sistem ekolokasi yang merupakan sistem penggunaan pantulan bunyi yang dapat mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objek bisa berupa makanan, pohon, atau dinding gua. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalan yang akan dilaluinya di keadaan kegelapan malam. Dan kelelawar pada saat terbang akan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulan bunyi tersebut terdengar jelas oleh telinga kelelawar. Dalam hal ini, kelelawar menggunakan pantulan bunyi sebagai sistem radarnya. Nah anak-anak, itulah tadi ciri khusus dari hewan kelelawar. Selanjutnya nak, kita mengenal hewan yang berikutnya, ciri khusus dari cicak. Mengapa ya cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding? Cicak dapat merayap di dinding atau loteng karena memiliki struktur kaki yang khusus.
Pada telapak kaki cicak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus lengket. Struktur kaki yang demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika mengerayap. Nah, cicak juga memiliki lidah berlendir lengket dan autotomi. Lidah berlendir lengket ini berfungsi untuk menangkap mangsa. Sementara itu, autotomi adalah peristiwa memutuskan atau peristiwa pemutusan bagian ekor cicak untuk mengelabui musuhnya ketika merasa terancam. Nah, itulah tadi ciri khusus dari hewan cicak. Nah, anak-anak, coba ya kita pikirkan bersama nih. Nah, yang pertama anak-anak, apakah hewan kucing dapat hidup di padang pasir? Kenapa ya menurut anak-anak? Apakah hewan kucing dapat hidup di padang pasir? Jawabannya iya atau tidak ya? Kalau iya, alasannya mengapa? Dan kalau tidak, alasannya kenapa? Lalu yang kedua, apakah unta dapat bertahan hidup di kutub? Dan alasannya kenapa? Iya, bisa atau tidak? Kalau bisa alasannya apa? Kalaupun tidak, alasannya apa? Nanti coba anak-anak bisa mencari informasi-informasi lain ya. Lalu yang ketiga, apa ya yang akan terjadi jika ikan dibawa ke darat atau sebaliknya hewan yang ada di darat dibawa ke air? Apa yang akan terjadi? Lalu yang keempat, apakah keadaan alam mempengaruhi kehidupan hewannya? Ibu ulang, apakah keadaan alam mempengaruhi kehidupan hewan? Jawabannya iya atau tidak ya. Lalu yang terakhir, kesimpulan apa sih yang anak-anak bisa ambil dari materi tadi ya? Kenapa unta punya ciri-ciri tersebut? Ciri-ciri khususnya seperti itu. Kenapa kuda, kenapa cicak seperti itu, kenapa kelelawar seperti itu, dan seterusnya ya. Anak-anak boleh diisikan di buku tematik tema 3 atau PAC halaman 79 ya. Anak-anak juga tolong tuliskan ciri-ciri khusus hewan yang terdapat pada gambar ya. Ini ada hewan apa ya di gambar? Lalu anak-anak tolong tuliskan ciri-ciri khususnya dan tuliskan juga fungsi dari setiap ciri-ciri khususnya. Misalkan ini ada apa nih di bagian kepalanya? Lalu setiap terancam mengeluarkan apa? Misalkan ini fungsinya apa? Dari setiap ciri-ciri khususnya. Anak-anak pasti kenal ya dengan hewan yang ada di gambar ini. Dan anak-anak tolong tuliskan juga di buku catatannya ya. Oke anak-anak, jadi hari ini tugasnya adalah mengerjakan halaman 79 dan mencari ciri-ciri khusus dari hewan ini beserta fungsi dari setiap ciri-ciri khususnya. Oke anak-anak, terima kasih. Demikian penyampaian materi hari ini. Jika anak-anak ada yang masih belum paham, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Baik, anak-anak, jangan lupa tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih anak-anak, mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.